Pemirsa, penyidik Polda Metro Jaya menggeledah kediaman Ketua KPK Firly Bahuri di Bekasi, Jawa Barat dan di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Apakah setelah penggeledahan ini penyidik akan segera menetapkan Firly sebagai tersangka? Kita akan segera bergabung dan berbincang bersama mantan Wakil Ketua KPA Bapak Saud Situmorang. Selamat sore Pak Saud. Selamat sore, Mbak Putri. Ya, Pak Saud, apabila kita lihat dari peristiwa hari ini, penggeledahan telah dilakukan di dua lokasi di Bekasi dan juga di Jakarta, kediaman milik dari Firly Bahuri. Pemeriksaan terhadap Firly juga telah dilakukan beberapa hari lalu. Menurut Anda, bagaimana potensi Firly menjadi tersangka? Apakah semakin menguat? Ya, tentu semakin menguat ya. Kita yakin betul bahwa sudah pasti tanpa mendahului independensi daripada penyidik yang dalam hal ini apakah itu dikaitkan langsung dengan pasal 36 atau pasal yang lain atau 12E kecil 12B besar itu nanti mereka yang lebih paham. Tetapi apa yang kita lihat hari ini adalah ada suatu proses yang menurut saya sementara menilai kecepatannya di atas rata-rata yang menurut saya ini indikasi-indikasi baik. Cuman persoalannya adalah bagaimana ini kemudian berproses lebih cepat dan kemudian semua kita termasuk KPK bisa memberikan dorongan sehingga kemudian kepercayaan publik pulih kembali bahwa negeri ini sedang menuju ke arah pemberantasan korupsi yang baik karena memang saat ini posisinya adalah Polri yang sedang mencut up KPK dan saya pikir itu juga merupakan bagian yang kita tunggu-tunggu sebenarnya. Jadi sehingga kalau kita tanyakan tadi apakah ini akan berproses menuju kepada tahapan berikutnya, kita berharap ritme ini menjadi lebih cepat lagi semakin menuju ke arah yang lebih memastikan kita bahwa memang tidak ada abuse of power dalam pengertian apa yang kita sebut sebagai kecurigaan kita terhadap apa yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Oke, Pak Saud, tapi dengan melihat proses hukum yang saat ini dijalani oleh Firly dan posisi Firly sebagai pimpinan KPK, muncul kemudian desakan Firly harus segera mundur dari jabatannya. Menurut Anda? Ya, saya pikir kalau memang dia mau berkonsultasi lebih dulu kepada penyidik, karena ini kan arahnya kemana penyidik yang sudah paham. Nah, kita juga nggak mau nanti abuse ya, dalam arti ini kita nggak paham betul sejauh apa bukti-buktinya, tetapi kan keyakinan kita sudah melewati batas-batas keyakinan kita bahwa memang terjadi tindak pidananya. Jadi kalau pertanyaannya akan menjadi mundur atau sementara cuti atau berhenti, karena bagaimanapun kan kalau kita sekarang di sana bicara egalitariannya pimpinan terdiri dari 5 orang, karena saya lihat juga yang 4 lainnya tidak memberikan dukungan menuju ke arah penegakan hukum yang lebih positif ya. Menurut saya seharusnya termasuk Dewas, mereka seharusnya memanggil berkoordinasi dengan penyidik ke arah mana kasus ini sehingga kemudian ada tahapan-tahapan yang ritme yang diimbangi oleh KPK selain mengikuti kecepatan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya dan Mabes Polri dalam hal ini. Sehingga saya berpikir kalau pertanyaannya mundur sebaiknya begitu. Oke, baik Pak Saud, kita akan tunggu bagaimana kemudian kejelasan dari pihak Polri terkait perkara ini, apakah akan ada penetapan tersangka atau seperti apa, kita akan tunggu saja berikutnya. Baik, terima kasih Pak Saud telah berbincang bersama kami sore hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.